Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita akan membahas mengenai wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik dunia, dan kita sudah terhubung dengan Dubes RI untuk Vatikan, Trias Kuncahyono. Selamat malam atau selamat siang waktu Itali, Pak Dubes. Selamat siang atau malam waktu Indonesia. Iya. Di sini masih jam 3 siang, Mbak. Oke, baik Pak Trias, bagaimana situasi terkini di sana, mungkin bisa Anda gambarkan setelah masyarakat di sana mendengarkan pengumuman bahwa Paus Fransiskus meninggal dunia? Iya, Mbak Tasya, terima kasih atas wawancaranya. Pada saat ini kan tahun jubilium, Mbak. Tahun jubilium, ya tahun yang berulang tiap 25 tahun sekali, di mana umat Katolik seluruh dunia baru bisa berziarah ke Vatikan untuk masuk ke Porta Santa, ke pintu suci. Nah, Paus meninggal pada tahun jubilium ini. Ya, pada tahun jubilium begitu banyak peziarah dan umat Katolik yang datang ke Roma untuk masuk ke Porta Santa. Karena itu, dari pagi sebelum ada pengumuman Paus wafat, sudah banyak peziarah umat yang datang di lapangan Santo Petrus. Meskipun pada hari ini sebetulnya masih hari libur, Mbak, hari libur Paskah kedua, hari Senin libur Paskah kedua. Tetapi mereka kan peziarah yang datang dari berbagai negara, sehingga pagi-pagi sudah datang ke lapangan Santo Petrus Basilika. Dan berita tentang wafatnya Paus segera beredar. Paus meninggal pada pukul 07.35. Yang beredar dan kemudian menarik banyak orang, terutama para peziarah dan orang yang tinggal di Roma untuk datang ke Vatikan. Sehingga kita lihat pada siang hari ini, pada siang hari ini, makin banyak orang yang hadir di lapangan Santo Petrus untuk ingin tahu lebih lanjut. Tentu untuk ingin tahu lebih lanjut dan ingin memberikan penghormatan terakhir, meskipun saat ini belum tahu kapan Paus Fransiskus, jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan, ya. Iya. Tapi suasana duka sudah tertangkap di mana-mana, tertangkap dan terasa di mana-mana. Terima kasih, Tasya. Baik, Pak Trias, Anda sebagai Dubes RI untuk Vatikan, boleh mungkin diceritakan kesan dan pengalaman Anda bertemu dengan Paus seperti apa mungkin? Iya, Mbak Tasya. Saya bertemu Paus pertama kali pada bulan Desember 2023 ketika menyerahkan surat kepercayaan, ya, credential letter kepada Paus. Itu pertemuan saya pertama di Istana Kepausan, kan? Ya, pertemuan pertama dan kesan saya yang pertama adalah Paus yang sangat sangat rendah hati, sangat kebapaan, ya, sangat penuh perhatian. Karena kemudian tidak hanya kepada saya, tapi kepada seluruh staf KBRI yang datang hadir ke Istana Kepausan pada waktu itu, juga Paus sangat ramah, menyapa mereka satu persatu, dan kemudian foto dengan mereka satu persatu. Ketika kemudian saya mendapat kesempatan untuk bicara secara khusus di ruangan perpustakaannya, di situ makin saya pahami bagaimana, saya rasakan bagaimana Paus sangat perhatian. Ketika saya menyampaikan pada Paus, menyampaikan kembali undangan pemerintah Indonesia, undangan rakyat Indonesia, undangan gereja dan umat Katolik Indonesia untuk Paus datang ke Indonesia, Paus pada waktu itu langsung menyatakan, saya akan hadir, ya, ke negerimu. Nah, itu bagi saya suatu hal yang sangat mengesankan bagi saya karena langsung ditanggapi dengan baik. Tapi hal lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Paus itu adalah pemimpin yang sangat perhatian kepada lawan bicaranya. Ketika kami bicara di ruangan itu, Paus tidak pernah sekalipun melepaskan pandangan matanya dari saya. Lurus ke saya, meskipun di antara kami berdua ada penerjemah, ya. Paus bicara dengan bahasa Spanyol atau dengan bahasa Italia, ada penerjemah, tapi tidak pernah mengarahkan pandangan matanya ke penerjemah, tapi langsung ke saya. Itu kesan saya yang kedua, ya. Dari setiap kali pertemuan kami, saya sudah 14 kali bertemu dengan Paus, jadi Paus sangat perhatian dan hafal dengan, dan saya rasakan hafal dengan saya, karena ketika pertemuan yang keberapa gitu, Paus sudah begitu lihat saya selalu mengatakan, oh, ambasador Indonesia, langsung mengenal wajah saya ini dan mengatakan Indonesia, bicara soal Indonesia, apalagi setelah Paus mengunjungi Indonesia, Paus sangat
kagum terhadap Indonesia. Jadi ketika bicara dengan saya pun juga bicara soal Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada kesehariannya saya juga berkesan bahwa memang Paus memang pemimpin yang sangat sederhana. Iya. Kemarin di Roma, di Vatikan, kemana-mana Paus hanya menumpang dengan menggunakan mobil yang sederhana, bisa sampai ke sebut Fiat 500 yang kecil, warna putih, bukan dengan mobil yang mewah, sedan atau apa. Meskipun saya pernah membaca Paus mendapat sumbangan mobil dari sebuah pabrikan di Jerman, tapi mobil itu terima dan kemudian dijual, ya duitnya dipakai untuk disumbangkan pada mereka yang sangat membutuhkan untuk makan dan sebagainya. Jadi itu kesan saya Paus sebagai pemimpin yang sangat sederhana, sangat peduli. Tapi satu hal bagi pemimpin dunia adalah seorang pemimpin yang sangat gigih memperjuangkan perdamaian. Karena sejak awal itu Paus selalu menyuruhkan perdamaian dimanapun, dan di Palestina, di Ukraina, di negara konflik, Afrika Tengah. Bahkan kemarin pada hari Minggu dalam pesan Paskahnya, kembali lagi Paus juga menyampaikan hal yang sama. Ya. Sebetulnya itu adalah cerminan ungkapan dari namanya saja, Fransiskus yang cinta akan perdamaian. Itu. Baik, Pak Trias, Anda berarti orang yang cukup beruntung karena bisa berinteraksi secara intensif selama 2 tahun terakhir ini ya Pak Trias, dengan manusia yang memang sangat-sangat kita kagumi, karena kemarin kedatangannya di sini juga banyak menyentuh publik di Indonesia. Kalau bicara dari kacamata diplomatik Indonesia, Pak Trias, apa pengaruh kedekatan itu kemudian terhadap relasi bilateral RI dan Tahta Suci? Ya, tentu ya. Kita perlu melihat sejarahnya, kita hubungan sejarah dua negara ini. Tahta Suci Vatikan itu adalah negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 47. Nah itu menjadi sangat penting ya, tahun 47 ketika kita bangsa Indonesia masih berjuang melawan penjajahan kembali, Vatikan sudah mengakui, Tahta Suci sudah mengakui kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Memang hubungan diplomatik baru dimulai tahun 50. Tapi sejak tahun 47 sudah pada waktu itu Paus Pius ke-12 sudah mengirimkan seorang utusan khusus, apostolik delegatus apostolik, utusan khusus apostolik yang ditempatkan di Jakarta. Jadi ini suatu hal yang sangat penting bahwa sejak tahun 47, 2 tahun setelah merdeka, Tahta Suci sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, yang kemudian mendorong negara-negara lain termasuk negara-negara Eropa tentu untuk juga mengakui Indonesia. Kalau di Timur Tengah adalah Mesir, di Asia Selatan adalah India, kemudian Australia, tapi Tahta Suci. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita bahwa Tahta Suci ternyata jauh hari sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan tadi saya sampaikan, saya 14 kali bertemu dengan Paus dan memang saya berusaha untuk mendekati sesuai dengan tugas saya, semua pejabat di sini di Tahta Suci untuk mengetahui, untuk makin erat hubungan dengan kita. Dan misalnya keputusan Paus untuk mengunjungi Indonesia menurut saya juga suatu hal yang mencerminkan kedekatan Indonesia. Ya, selain itu juga Paus itu sangat kagum terhadap Pancasila. Paus sangat kagum terhadap Bhinneka Tunggal Ika, sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu menjadi sangat penting ya. Ketika saya bertemu pertama kali, Paus juga mengatakan kekagumannya pada Pancasila itu, kekagumannya pada Bhinneka Tunggal Ika itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi yang ketika negara lain berkelahi dengan kita tidak, meskipun harus kita akui dalam beberapa hal kita memang masih ada sana sini yang kurang klop ya, dengan sesuai dengan Pancasila itu. Tapi secara umum saya katakan bahwa semuanya baik saja. Dan itu saya rasa jadi sangat penting yang dalam hubungan Indonesia, kunjungan Paus ke Indonesia, itu Paus bahkan sampai sebulan setelah kunjungan ke Indonesia, itu selalu diceritakan kepada tamu-tamunya. Saya mendapat cerita dari seorang Monsinyur, uskup yang bertanggung jawab dalam masalah protokol dan di Vatikan, ini bahwa tiap tamunya yang bahkan seorang tamu presiden yang ketemu Paus itu diceritakan tentang kunjungannya ke Indonesia, ya, kekagumannya pada Indonesia, ya, itu disampaikan oleh pejabat-pejabat Vatikan pada saya. Paus sangat terkesan. Bahkan ketika minggu setelah itu ada Paus Adinda Umum itu juga menyampaikan hal yang sama, kekagumannya pada Indonesia.
Saya rasa itu menjadi sangat penting dalam hubungan dua negara, sehingga ya tadi saya sampaikan ketika melihat saya juga Paus sebenarnya ini Indonesia. Nah, itu hal yang sangat penting bagi saya, bagi hubungan sebuah negara. Mungkin tahu bahwa ini wakil dari negara yang dikirimkan ke Tata Suci. Nah, itu menjadi sangat penting. Ya. Saya rasa itu menjadi hubungan dua negara. Baik, Pak Trias, kalau tadi Anda mengatakan sudah 14 kali bertemu, mungkin boleh diceritakan pertemuan terakhir apa yang jadi pesan Paus kepada Pak Trias untuk Indonesia mungkin? Ya, yang selalu dipesankan Paus pada saya, dan itu rasanya diulang-ulang terus ya. Dan dari ada pesan yang selalu diulang. Pesan yang lain dan hubungan, pesan lain adalah soal Pancasila dan Bhinneka itu harus dijaga, ya. Itu harus dijaga, itu yang dipesankan Paus, karena tidak dimiliki oleh negara lain, tidak dimiliki negara lain. Bagaimana misalnya dulu Uni Soviet pecah belah kayak gitu, dulu beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai sekarang negara-negara di Timur Tengah masih rakyatnya kelahiran pertama. Maka itu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu yang kembali ditekankan. Yang ketika saya bertemu terakhir juga masih mengatakan hal yang sama. Indonesia ya itu masih bicara soal Pancasila dan itu. Ya, kadang-kadang saya hanya minta ngomong kecil-kecil aja ya, tapi tidak selalu serius-serius ya. Tapi kalau pesan yang serius yang selalu saya ingat adalah itu tadi, supaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dirawat, dipertahankan dan dirawat. Baik, Pak Trias, mungkin pertanyaan terakhir, agenda setelah ini akan seperti apa kira-kira di Vatikan, Pak Trias? Ya Mbak, memang sampai saat ini belum keluar agenda lanjutannya prosesnya. Hanya yang keluar adalah bahwa nanti malam jam 8 ada upacara resmi pernyataan tentang wafatnya Paus Fransiskus jam 8 malam, dan kemudian memasukkan jenazah Paus ke peti. Itu ada upacaranya itu ya, itu upacara khusus hanya lingkungan Vatikan aja yang boleh hadir di mana di kapel gereja kecil Santa Marta, tempat apartemen Paus. Setelah itu acara yang lain sampai sekarang belum ada, hanya yang saya tahu bahwa masa bergabung akan berlangsung selama 9 hari, dan selama 9 hari itu kapan pemakamannya, apakah 9 hari itu, tapi bisa terjadi di ujung 9 hari, juga bisa terjadi di tengah-tengah masa 9 hari bergabung itu, ya. Dan setelah itu nanti akan ada pemilihan paus baru yang namanya konklav, itu baru akan dilaksanakan 15 hari setelah paus wafat, ya, 15 hari setelah wafat. Memang aturan ini berubah-ubah, tergantung paus. Pada yang terakhir kali ditentukan oleh Paus Yohanes Paulus kedua, dan biasanya dari 15 sampai 20, tapi yang saya dengar tadi ada 15 hari lagi setelah paus wafat baru akan dilakukan konklav pemilihan paus, ya. Nah, mungkin informasi yang lain atau agenda-agenda yang lain nanti mungkin sebentar lagi akan keluar lagi. Mungkin itu Mbak Tasya. Baik, terima kasih Pak Trias Kuncahyono, Dubes RI untuk Vatikan, untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Selamat. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.